Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdah. Salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anta ja'al al-Qur'an al-'azim rabi'a qulubina wa nura sadrina wa jalaa husnina wa dhahaba hamina wa ghammina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap apa yang kita dengar itu ada kesan di hati. Kesannya bisa menyenangkan, kesannya bisa membuat jengkel, kesannya memberikan motivasi, kesannya menumbuhkan suasana persaudaraan, kesannya bisa menumbuhkan kecintaan, kebencian, dan seterusnya. Itu perkataan yang sering kita dengar dari orang lain. Bagaimana dengan perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang harus kita dudukkan lebih tinggi pengaruhnya, kesannya di hati kita. Astagfirullahaladzim. Kalau kita selama ini berinteraksi dengan Al-Quran tidak ada kesan, kecuali capek, malas mendengarnya, malas membacanya. Na'udzubillahi min dzalik. Termasuk malas mengkajinya. Na'udzubillahi min dzalik. Pada setiap khutbah Jumat seringkali khatib mengatakan, fa inna asdaqal hadits kitabullah. Begitu ya. Sesungguhnya ucapan terbaik, berarti terbaik kekuatan yang mempengaruhi hidup kita, yang selalu memberi manfaat, hanya Al-Quran. Wa inna khairal hadits kitabullah. Sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah. Hadis, ucapan, ya Rahman. Kemudian pertemuan minggu lalu kita tutup dengan doa. Dan tadi saya kirim lewat WA ke Ustaz Irji, ini tiba-tiba di print ya. Saya untuk di print luar biasa, berpahaman luar biasa. Itu doanya ya, bisa dibaca semuanya, bagus sekali doanya. Kalau itu sudah Al-Quran yang di bawah ya, anta ja'al Al-Quran azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni, dan seterusnya ya. Jadi doa itu berarti kita berharap setiap saat punya mendapat pengaruh yang dahsyat dari Al-Quran Al-Karim. Begitu. Nah, sehubungan dengan hadis doa yang kita bahas kemarin, agar kita ketika mengucapkannya semakin mantap. Bahkan kalau di sana kita merasa sedih kalau nggak mendapatkan pengaruh Al-Quran, manfaat Al-Quran bil Karim. Padahal seperti tadi perbandingan ucapan manusia dengan Allah tentunya sangat beda. Ya Rahman, termasuk ucapan kita sebagai orang tua, pengaruh sama anak, membuat dia semangat, sedih, merasa ini ucapan gak adil, ya kan? Ucapan yang merayu atau yang menipu, kan ada kesannya ucapan itu. Dan ucapan Allah pasti benar, berarti pasti kesan positifnya sangat banyak dari Al-Quran. Untuk itu kita dengarkan uraian dari Ibnu Qayyim al-Jauzi, bagaimana beliau menjelaskan tentang makna rabi'a qalbi, menyejukkan hatiku.
Ini itu yang dijelaskan oleh beliau. Al-maqarul ladzi yuhyil Allah sibhul Qur'an. Sibhul Qur'an bihi bihayati al-qulub. Bayangkan ya, air hujan itu ketika dia turun itu efeknya, kekuatannya membuat hidup tanah itu. Iya kan teman sekalian? Pohon-pohonan menjadi tumbuh sehat, yang asalnya mau layu mau mati menjadi segar. Tanah yang asalnya gersang, tiba-tiba kalau ada hujan tumbuh rumput-rumputnya sendiri. Masya Allah. Bayangkan, kan istilahnya mati menjadi hidup. Jadi air hujan itu menghidupkan tanah. Begitu pula dengan Al-Quran, kata beliau, dia akan menghidupkan hati, memberikan manfaat buat hati kita. Masalah muslimin rahimahullah. Berarti Anda bisa bayangkan kalau ada orang yang tidak berinteraksi dengan Al-Quran sekian tahun, berarti dia nggak seperti tanah yang tidak dapat air. Anda bisa bayangkan coba. Interaksi yang paling sederhana apa? Mendengar. Ya, tasmi', sima' Al-Quran, dia tilawah sederhana itu. Bagaimana coba intensitas kita tilawah atau mendengar Al-Quran itu? Masalah bismillah. Salah satu hadis yang menggambarkan manfaat Al-Quran, ya, pengaruh Al-Quran, manfaat Al-Quran, dalam hadis riwayat Muslim nomor 817. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Jelas sekali ya. Pakai huruf taukid lagi. Sebelum Allah itu selalu mengangkat derajat, ya, aqwaman, satu kaum bihadzal kitab. Jelas sekali. Jadi Allah mengangkat derajat satu kaum, kita manusia ini, dengan kekuatan Al-Quran. Bihadzal kitab, dengan kitab ini, dengan Al-Quran ini, ma'asyiral muslimin. Wa yad'u bihi akharin, dan Allah menghinakan yang lain juga karena Quran ini. Allahu akbar, ma'asyiral muslimin. Jadi jangan mimpi penguasa kayak merasa mulia dan dihormati, gak kekuasaannya nggak ada dalam Islam. Ini kan lagi panas-panasnya, lagi viral-viralnya orang yang rakus kekuasaan sambil melakukan segala cara. Apalagi cara mendapatkannya nggak benar. Kecuali kalau kekuasaan itu dihiasi dengan nilai Al-Quran. Kekuasaan saja tidak ada manfaatnya, tidak akan memberikan kehormatan tidak akan pernah, kecuali ketika saya berkuasa akan saya jalankan sebagaimana petunjuk Al-Quran. Baru itu, kalau dia berkuasa justru menghina para penghafal Al-Quran, memfitnah para ulama, sudah jelas kekuasaannya pasti menghina orang itu. Allahu Akbar. Sama dengan kekayaan, sama aja. Jangan mimpi terhormat gara-gara kekayaan, tidak akan pernah. Sebanyak mungkin, apalagi sedikit. Kecuali kekayaannya, ketika dia mendapatkannya, saya akan bekerja
halal seperti perintah Al-Quran. Kan gitu. Saya bekerja jujur seperti perintah Al-Quran. Baru kekayaan itu akan memberi manfaat karena Qurannya. Belum selesai lagi. Begitu dapat, saya akan keluarkan zakatnya. Sebagaimana perintah Al-Quran. Wamimma razaqnahum yunfiqun. Sedekah juga demikian sesuai Al-Quran. Subhanallah, semakin interaksinya intens pada Al-Quran, berarti semakin terjaga hartanya dan mulia orang tersebut. Begitu pula dengan ilmu. Allah Akbar ya. Jadi kemudian itu ketika disandarkan kepada Al-Quran, enggak ada yang lain, bukan kepada benda, bukan kepada non materi, pokoknya Al-Quran. Bihadzal kitab, maka duduknya kita di masjid ini menjadi duduk yang bermanfaat, ya kan? Karena interaksinya dengan Al-Quran, motivasinya Al-Quran. Ya Allah ya Karim. Makanya doa yang saya sebarkan itu betul-betul mewarnai hidup kita nanti setiap detik. Masya Allah, Al-Quran, Al-Quran. Dan insya Allah kita habiskan kitab ini ya. Ini baru halaman yang keempat ini ya. Masya Allah. Jadi kita berharap ini pertumbuhan kita menjadi manusia yang semakin mulia itu signifikan gitu. Dimanapun posisi kita, pasti kita mulia. Asal tadi disinami dengan Al-Quran sebagaimana air menyirami bumi atau tanah. Semangatnya, ya kita cek lagi. Semangatnya, pemburu surga. Belum apa ya? Belum makan kue kan ya? Sabar. Atau kuenya makan dua katanya itu taklim ya. Baik. Pemburu surga. Ya. Ada dua wilayah yang biasa kalau sampaikan dalam kajian ini. Yang kedua, ahlullah, keluarga Allah. Jawabannya apa? Ahlul Quran. Jadi ada hadis, ini kita bahas juga. Jadi Allah itu mengangkat manusia jadi keluarganya, saking istimewanya. Ketika dia menjadi ahlul Quran, Allahu Akbar, ahlul Quran, ya. Jadi sangat rugi orang yang malas tilawah Quran. Sangat rugi orang yang malas mentadabbur Al-Quran. Rugi orang yang tidak tahfidz, menghafal Al-Quran. Rugi. Karena kemuliaannya nggak dijamin kalau dia menjauhi Al-Quran. Rugi orang yang tidak mengaplikasikan Al-Quran. Rugi orang yang tidak membela Al-Quran dalam dakwahnya. Masih ingat di ya? T. Cara kita mendapat manfaat Al-Quran harus T 5 T ini kita jalankan terus. T pertama apa? Tilawah. T kedua tahfidz. T ketiga taklim atau tadabbur. T keempat tanfidz, mengamalkannya. T kelima tabligh, mendakwakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah muslimin. Ketika umat terbaik tidak muncul, yang kita bahas kemarin, bahwa umat terbaik itu yang selalu amar ma'ruf nahi munkar dan berproses dalam membina imannya. Ya kan, masalah sini. Maka orang-orang yang menjadi khair ummah, dia itu semangat menjadi ahlul Quran,
menjadi umat terbaik tadi bersama Al-Quran bukan semata-mata karena pribadinya. Wah, saya harus betul-betul mendapat kemuliaan sebagaimana janji Allah dan Rasulullah SAW bersama Al-Quran. Bukan semata-mata itu cuma sekalian. Apalagi nggak begitu. Artinya zalim orang yang tidak menjaga kemuliaan dirinya. Sangat zalim orang yang menghina dirinya dengan menjauhi Al-Quran. Sangat zalim. Ketika kita kemudian memahami yang lebih dalam, kenapa kita ingin menjadi khairul ummah, bukan semata-mata tadi pribadi, tetapi kita khawatir pengaruh lingkungan. Nah, ini di masalah-masalah selanjutnya, pengaruh lingkungan yang kemungkinan lebih banyak orang-orang yang jauh dari Al-Quran. Maksudnya di masalah ini, ingat, salah satu ciri orang bertakwa bukan karena takut dengan ancaman Al-Quran terhadap dirinya karena maksiatnya, tetapi orang yang bertakwa itu adalah orang yang karena dia takut kepada ancaman Al-Quran karena kejahatan orang lain. Makanya dia amar ma'ruf nahi munkar, karena dia takut kepada Allah. Imbas dari kejahatan orang lain dia ikut merasakannya. Makanya kita peduli dengan lingkungan. Makanya kita peduli misalnya dengan penguasa yang adil, dan tidak suka dengan penguasa pembohong, curang, menang, tidak suka, karena kita takut dengan ancaman Al-Quran yang kita menjadi umat terbaik dasarnya Al-Quran. Kan begitu maksudnya semua. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Jadi ayat ini membuat kita semakin termotivasi cepat berproses menjadi umat terbaik bersama Al-Quran, umat mulia bersama Al-Quran. Karena apa? Itu juga perintah Al-Quran. Wattaqu, takwa, takwalah kalian. Di sini berarti takutlah kalian fitnah dengan azab. La tusibanna, yang benar-benar tidak hanya mengenai alladzina zalamu, orang-orang yang berbuat zalim, minkum, di antara kalian, khassah, secara khusus. Jadi azab itu tidak hanya mengenai pelaku zalimnya, begitu kata Allah sendiri. Yang nggak melakukan juga kena, karena dia dekat tinggalnya, dampingan rumahnya, satu RT, satu RW, satu kabupaten, satu negara. Makanya umat terbaik itu pasti peduli dengan umat, namanya umat terbaik, selalu menyatu dengan umat karena kasihan kepada umat dan dirinya sendiri. Ya Rahman Rahim. Jadi khairul ummah itu takutnya kepada Allah bukan semata-mata karena dosanya, tapi takut dengan dosa teman-temannya. Kalau di rumah, dosa keluarganya. Lalu tetangga, dosa tetangganya, dosa teman se-RT-nya, sekecamatan Bangil. Kita peduli dengan umat yang jauh dari Al-Quran, karena ketika mereka berbuat zalim, melanggar, maka imbasnya kepada kita yang tidak melakukannya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Makanya ada percepatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menjadi khairul. Karena itu dia dekati satu masjid yang kosong dari taklim. Mungkin dia nggak bisa ngisi, tapi dia mendatangkan ustaz dan membayar ustaznya berdatang. Jadi kolaborasi orang-orang kaya ini. Wah, ini masjid ini kayaknya nggak ada kajian karena
nggak bisa kasih nyamoni ustadz misalnya. Wah, saya akan kumpulkan ustadz ini, saya jadwal saya nyamoni. Wah, itu percepatan kasih, karena nggak mungkin. Apalagi yang datang terus cuma sedikit-sedikit begitu di masa. Gimana di masa kalian? Maka amannya setiap RT yang ada masjid itu ada kajiannya. Bahkan mungkin setiap apa sih, repra kecil gitu loh kan, ranting-ranting atau repra kecil-kecil ada kajiannya di musola-musola untuk menjaga diri kita juga. Masalah muslimin. Surah Al-Anfal ayat 25. Di haru umat itu memikirkan nasib umat, makanya dia memperlebar dakwahnya untuk menyelamatkan dirinya juga. Allahu Akbar. Lah iya, kalau banjir yang kena siapa? Tsunami yang kena siapa? Gempa yang kena siapa? Bukan hanya pelaku zalim, tapi nggak melakukannya juga kena. Ya Rahman. Makanya itulah kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Inilah bahayanya ketika Al-Quran tidak diindahkan. Makanya doa-doa kita yang kita hafal dan kita lakukan itu adalah cara kita sangat tergantung kepada kalam Allah. Berarti tergantung kepada Allah. Karena jangan dipisah antara kalam Allah dengan Allah. Kan begitu Mas. Ini yang kadang-kadang dipisah. Jadi jangan kita memandang Quran itu mushafnya. Bukan, kita Qur'annya, kalam Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi kalau kita dekat dengan Al-Quran, dekat berarti dekat dengan Allah. Kalau cinta kepada Al-Quran, cinta dengan Allah. Berharap mendapatkan kekuatan Al-Quran berarti mendapatkan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mutlak ini ya, dari doa yang kita selalu panjatkan tadi, penyejuk hati, penerang dada, pelipur lara, pengusir kegalauan, kegelisahan. Ini kebutuhan mutlak kita sebagai manusia, dan itu hanya Quran yang bisa memberikannya. Hanya Allah sang penguasa hati. Ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub. Doa kita kan, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika, atau apa lagi? Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahu Akbar. Ya Rahman Ar-Rahim. Nah, ma'asyiral muslimin, ini yang yang terjadi, yang akan terjadi ketika umat ini jauh dari manfaat Al-Quran karena dia tidak berinteraksi dengan benar dengan Al-Quran Al-Karim. Mungkin kata-kata interaksi dengan benar perlu kita kita kuatkan agar kita betul-betul melakukannya. Ya, kita perumpamaan. Kita sakit ke dokter. Kalau di samping kita ada Dr. Khadijah, kalau gitu ya, dikasih obat sama Dr. Khadijah. Sakit apa? Terus ada aturannya kan? Ada kan? 3 kali 1. Jangan dibalik. 3 kali 1. Kalau 3 1 dia hebat, ambil 3 kali 4. Wah, jangan, bahaya itu. Padahal obat itu manfaat kan?
kalau interaksinya benar. Ya sama aja mas kalian. Kalau interaksi benar dengan Al-Quran, pasti manfaat. Coba, ini yang kita perbaiki sama-sama. Kita terus mantapkan interaksi kita dengan Al-Quran. Yang 5T tadi, sudah jelas ya, 5T itu apa sebenarnya? Resepnya. Iya, resepnya. Bahaya kalau nggak ngikutin resepnya dokter. Dibalik tadi, alhamdulillah bahaya. Bagaimana dengan kita dengan Al-Quran? Fatal lagi orang yang sama sekali tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Dan lebih bahaya sekali yang membenci Al-Quran. Wah, Anda tidak bayangkan ini. Orang muslim aja tidak merasa manfaat Al-Quran ketika dia tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya Rahman. Ini ada yang menarik dari petunjuk Rasulullah SAW. Hada awan ikhtalasul ilm minan nas hatta la yaqdiru minhu ala syai'. Inilah saat ilmu dicuri dari manusia, sehingga mereka sama sekali tidak mendapat manfaat. La yaqdiru minhu ala syai', tidak mendapat manfaat sedikit pun dari Al-Quran. Sudah ada gambaran itu masalah sini. Faqala Ziyad bin Nabi Al-Ansari, bertanya sahabat Ziyad bin Nabi Al-Ansari, kaifa yukhtalasu minna wa qad qara'na al-Qur'an. Ini pembelaan dirinya sahabat. Loh, kok bisa hilang manfaat Al-Quran dari kami padahal kami membacanya? Pakai kod lagi, sungguh Rasul kami baca. Artinya interaksi. Sahabat merasakan rasa takut itu. Jangan sampai manfaat Quran ini hilang dari yang membacanya. Apa jawaban berikutnya? Fawallahi, maaf belum dijawab ya. Diteruskan lagi oleh sahabat ini. Wallahi demi Allah, la naqra'annahu wa la nuqri'annahu nisa'ana wa abna'ana. Bahkan kami ini sebagai suami membacanya di hadapan istri kami, kepada anak kami juga. Jadi sahabatnya menunjukkan kami ini semangat interaksi dengan Al-Quran Rasulullah. Setelah Rasul mengatakan itu, ada orang yang tidak mendapatkan manfaat dari Al-Quran. Kemudian jawab Rasulullah SAW, sakilatka ummaka ya Zaid in kunta la 'udduka min fuqaha'i ahli al-Madinah. Artinya sederhana, kami tahu Zaid, kamu adalah termasuk fuqaha. Artinya ya jangan terlalu khawatir lah, gitu. Harus semangat karena beliau juga orang alim, fuqaha. Kemudian apa yang Rasulullah jelaskan? Hadhihi Taurat wal Injil 'inda al-Yahud wan Nasara. Fala tughni. Beliau langsung membuat contoh. Ya. Taurat dan Injil ini ada pada sisi orang Yahudi dan Nasrani, tetapi
mereka tidak memanfaatkannya. Kita tahu kan, mereka lebih mereka menyembah pendeta-pendeta mereka kan? Mereka lebih percaya dengan ucapan pendeta-pendeta mereka daripada ucapan dari Injil dan Taurat. Bahkan pendeta mereka merubah kan, yuharrifuna, ya, merubah tahrif, merubah kitab mereka, bukan lagi ngambil manfaat. Jadi ustadznya itu merubah kitabnya, bukan menerangkan dan bermanfaat. Ustadznya lebih unggul ucapannya daripada kitabnya. Nah ini saya teringat, kitab ini juga mengkritisi. Jangan sampai kita ini lebih memuji kitab karangan manusia daripada ayat Al-Quran. Bahaya itu. Apalagi kita suka kitab saya ini, Al-Quran ini, karang ini. Maaf, cukup Quran yang kita banggakan. Maksudnya apa? Kitab itu sarana untuk kita semakin dekat interaksi dengan Al-Quran, dan kita semakin bangga dengan Al-Quran, bukan dengan kitabnya. Seperti yang saya bahas ini, ya kan? Bukan, wah, kitab ini luar biasa ini. Tapi yang sebenarnya yang kita angkat, kita agungkan itu Quran, bukan kitab yang kita baca. Begitu ya? Karena kitab ini disusun dari pemahaman Al-Quran. Jadi hebatnya itu karena dia terilham dari Al-Quran. So begitu nih mas sekalian. Itulah kesalahan Yahudi Nasrani. Mereka lebih mendengar dan membanggakan karangan dari ulama mereka. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Jadi para ustaz itu juga harus dalam setiap arahan itu bukan kemudian mengarahkan orang untuk memuji yang ceramah. Walaupun memang dipuji karena bagus ya, tapi bukan begitu arahnya. Apalagi memfokuskan buat kitab ini, kalau nggak kitab ini yang kita baca ini bahaya. Jangan sampai Al-Quran yang kita bahaya kalau tidak membacanya. Allah, ya Rahman. Coba ini yang kita inilah nama tauhid. Hanya Quran yang menata hati kita, yang membuat rindu hati kita, yang membuat hati kita termotivasi. Itu Quran, itu tauhid. Nggak ada saingannya kan? Wong sudah jelas kan kata Allah. Kalau kamu ragu-ragu, irabi bima nazzalna 'alaina faqtu bi suratin mislih. Jangankan berkitab-kitab, satu surat saja kamu buat untuk nyanyi Quran, nggak ada. Itu apa maksudnya? Yang paling hebat itu Al-Quran. Bukan kitab, tidak akan mungkin. Jadi kita haram membuat saingan Al-Quran. Kan begitu, haram, ya kan? Tidak akan ada yang menyaingi Al-Quran. Allah sudah menggambarkan itu. Mau kumpulkan seluruh orang-orang fuqaha, orang alim, orang yang paling jenius, tidak akan bisa membuat satu surah yang menandai Al-Quran. Artinya banyak sekali. Apakah kita tidak terkait hati kita kepada Al-Quran yang agung ini? Makanya kita berdoa yang tadi yang sudah sebarkan, antal Al-Quran Robi'a Qalbi. Hanya Quran yang menyejukkan hati kita. Ya Rahman Rahim, dan seterusnya. Ya Rahman Rahim. Dan akhirnya sebagai penutup, dimasukkan bahagia. Saya tutup dengan surah Al-A'raf 170. Ya Allah. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Dan orang-orang yang berpegang teguh,
tidak pernah pisah. Pegang teguh, bukan sekedar dipegang, pegang teguh bil kitab, dengan kitab Al-Quran. Wa aqamus shalah. Ini menarik nih mas sekalian. Jadi orang yang ahlul Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, pasti sholatnya paling nampak iqamah, ditegakkan. Sholatnya pasti luar biasa sholatnya. Di antaranya adalah setiap kita sholat, kita selalu melantunkan ayat-ayat Quran juga. Allah. Nah, orang yang seperti ini, orang yang berpegang teguh kepada kitab Al-Quran, yang hatinya hanya ada Al-Quran yang bisa menyejukkan hatinya, menerangi hatinya, melipur hatinya, terus menghilangkan gelisah hatinya. Inna, kata Allah, sungguh ini menarik ini, ya. Sungguh kami, kata Allah, la nudi'u, tidak akan menyia-nyiakan ajro, ganjaran. Berarti kan untuk yang tadi, untuk yang berpegang teguh kepada Quran dan menegakkan sholatnya. Tetapi saat yang sama Allah mengingatkan, ya, kita yang ahlul Quran misalnya, ya, dan mungkin musolah, menegakkan sholat, peringatkan tidak akan sia-sia ganjaran sahabat al-muslimin, ganjaran orang-orang yang muslimin. Ini menarik, bukan sholihin, ya, ajrul sholihin, bukan ajrul muslimin. Beda antara as-salihun dengan al-muslihun. Kalau as-salihun, kalau dibedakan, ya, orang yang baik secara pribadi, kan gitu. Kalau muslimun secara pribadi dia baik dan dia juga memperbaiki pribadi orang lain. Khairul iman. Tolong diingat ini. Kita nggak cukup selesai mengatakan saya ahlul Quran dan saya menegakkan sholat, tapi nggak peduli dengan orang lain. Masalah. Allahu Akbar. Makanya maaf ya, niat kita ada TikTok ini untuk peduli juga dengan yang lain, memperbanyak. Di antaranya begitu. Semangat Quran di situ, Mas sekali. Kita punya HP, bisa peduli itu, Mas. Kita japri teman kita, enggak kelihatan di masjid Hidayah. Aneh. Coba begitu, coba. Maaf, sudah ada yang bisa membawa temannya di sini? Satu aja. Yang ajak temannya ada? Baik. Mari coba kita ajak teman kita, ya. Itu pahalanya sama dengan ustaz yang mengajarnya, ya. Jadi ingat ya, Allah menjamin, menjamin orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan menegakkan sholat itu dijamin ganjarannya sudahlah luar biasa. Tetapi ingat, ditambah muslimin, maka engkau menegakkan sholat, engkau Al-Quran, buat anak-anakmu juga sama seperti itu, buat istri kalian semua, buat teman-teman kalian, buat kolega-kolega kalian, sebarkan semangat berpegang teguh kepada Quran dan menegakkan sholat, terutama sebagai cirinya. Masya Allah. Mudah-mudahan ini semakin menghibur kita, menyemangat kita untuk menjadi lebih baik dan terbaik, ya, dan dalam rangka menjemput husnul khatimah. Maaf sebagai tambahan, kalau minggu lalu saya mengatakan tetangga saya meninggal dunia, kalau sekarang saya tambah lagi teman dekat saya meninggal dunia, Pak Husni, adiknya Ustaz Mahathir. Allahu Akbar. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat, kuat dan istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillah.